Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Bapak Dito di Cerita Macet. Bercerita di tengah kemacetan. Ahai, ahai. Oke. Bulan puasa. Udah kering nih. Kita coba lah ya. Cerita macet kali ini gua mau cerita kemarin. Kebetulan si Feli Kosasi alias Velos laki ongkosnya dikasih. Aduh, bapak wing sok atuh bapak wing lah. Ada wing tuh rame kesana tuh ya langsung kayak begitu tuh. Gue juga bingung nih tuh promosinya kayak begitu sih. Kadang-kadang temennya yang lain kagak ini ikut-ikutan. Nah, jadi gue mau cerita update terbaru dari si Feli Kosasi. Salah satu yang bikin yang rame dibicarakan waktu pas Velos ini keluar itu adalah tenaganya boyot. Kalau kata orang Jawa, boyo ya? Enggak sih. Boyo tuh apa ya? Buaya. boyot banget. Waktu gua coba sih sebenarnya nggak boyot banget ya gitu. Masih ada tenaganya, Wak. Tapi emang kalau dibanding mungkin karena ini mesin yang sama, ini kan mesinnya kalau salah sama kayak Yaris ya. Gitu. Dengan mesin yang sama, tenaganya lebih gede, bodinya lebih gede, gitu, lebih bongsor gitu. Udah gitu penggerak depan, ya mungkin emang agak berat kalau buat kayak ditanjakan, kalau kayak buat gue juga pernah tuh ngalamin sekali waktu itu, entah kenapa pas lagi mau nanjak, padahal tanjakan kecil gitu, pendek doang, kok tiba-tiba berhenti tengah jalan, itu nggak ada mobil gitu ya. Jadi entah kenapa lah, akhirnya ya salah satu gue browsing, salah satu hal yang emang mungkin bisa mempengaruhi adalah pertama ganti yang namanya knalpot, header knalpot. Nah, gara-gara ya biasa korban iklan ketemulah yang namanya ORD X House, asli buatan Indonesia katanya. Ya kalau knalpot kan banyak ya gitu. Gue coba cari yang buatan lokal gitu ya, tapi kualitasnya oke. Keluarlah ternyata ORD X House gitu ya. Nah, begitu lihat reviewnya segala rupanya, ORD X House ini tuh biasanya sering dipakai buat drifting, drag race gitu ya. Ya udah, gue pelajarin dulu, browsing lagi, lihat review segala rupa gitu ya. Akhirnya gue coba beraniin telepon, gue coba tanya gitu, yang hasil diskusi gitu ya. Ada namanya Om Didi. Nah, hasil diskusi sama Om Didi itu ternyata yang perlu diganti kalau di Velos itu adalah cukup headernya sama perlu ada tambahan resonator. Ya udah, akhirnya karena harus PO, gue coba pesan. Singkat cerita, dipasang lah gitu ya setelah PO. Kenapa PO? Karena katanya akan disesuaikan dengan karakteristik dari si mobil. Karena ini Velos 2002, yang ternyata belum ada banyak juga gitu. Akhirnya pada saat dipasang, cek gitu ya, ternyata ada satu hal yang unik di mobil Velos ini, yaitu adalah biasanya mobil-mobil cc 1500 itu dari modelnya kalau di Toyota itu pakai header. Nah, dari header itu dia biasanya ada katalis, dari katalis terus ada resonator, sama baru terakhirnya di akhirnya adalah muffler sama tailpipe itu yang di ujung pinnya doang gitu. Ternyata kalau Velos itu beda. Jadi dia itu susunannya adalah dari header, dia ke katalis, dari katalis ke muffler. Jadi mufflernya di tengah, bukan di belakang.
dari muffler, baru terakhirnya ada resonator sama si tailpipe-nya gitu ya. Yang resonator itu udah jadi sama jadi satu sama tailpipe-nya. Cobalah gitu. Ditambah waktu itu ya agak sedikit keracunan juga ada sama namanya istilah valvetronic. Gue pasang valvetronic gitu ya. Valvetronic itu ya bisa dibuat silent, bisa dibuat ngebas. Cobalah gitu. Nah, ini coba adalah header, terus muffler. Ini katalisnya dilepas. Gue tanya katalisnya dilepas nggak apa-apa. Oh ya udah, lepas header, muffler, terus ada gue pasangin valvetronic, baru ke si resonator di akhir, ya nyatu sama si tailpipe-nya gitu. Cobalah, begitu coba, tenaga bawahnya enak nih, gitu. Tapi begitu gue valvetronic gue aktifin gitu, suaranya nggak ada bedanya gitu. Coba diskusi, karena mufflernya di tengah. Jadi si valvetronic itu sudah muffler. Akhirnya apa? Secara suara keredam semua. Ngobrol sama Om Adit, gitu, salah satu gegeduknya ORD Exhaust juga. Gitu. Ternyata Om Adit coba dirubah. Mufflernya di belakang. Oke. Jadi resonatornya dia habis dari header ke resonator. Terus valvetronic, baru si muffler. Ternyata mufflernya nggak cukup karena mufflernya Veloz itu besar. Akhirnya kebetulan ada mufflernya S-Cross kalau nggak salah, punyanya Suzuki. Agak ramping. Cobain pasang, bisa. Secara suara, silentnya nggak bisa silent banget gitu ya. Tapi begitu valvetronic diaktifin, suaranya gelegar. Ya udah, akhirnya coba deh. Gue coba nih, Pak. Ternyata kok kayaknya boyot ya gitu. Tenaganya nggak sesuai yang sebelumnya yang udah gue tes dulu gitu ya. Kok malah jadi boyot, terus tenaga awan itu berat gitu. Walaupun nggak seberat sebelumnya ya gitu, tapi jadi berat gitu. Kok agak gimana gitu. Dan gue coba-coba ke bensin, jadi pengaruhnya boros banget gitu. Karena tarikan, apalagi dengan gue yang sering pakai Jakarta Bogor, Bogor Jakarta gitu ya, yang mana secara traffic ada traffic macet, ada traffic yang agak lancar karena di tol gitu ya, combine lah gitu. Kamennya gue bisa biasanya di 115 gitu ya, di 115 lah gitu. Ini kok jadi 112, 113, apalagi kalau valvetronic dihidupin, makin boros lagi gitu ya. Terus tenaganya ngampos banget. Adanya saat RPM tinggi, tapi menuju ke RPM tinggi itu, perlu perjuangan gitu. Gitu. Apalagi dengan suara yang pas di valvetronic jadi nggak enak lah. Suara udah kemana gitu kan, mobilnya masih di situ gitu. Jadi, kecewa iya. Tapi akhirnya diskusi lagi, ngobrol-ngobrol, gue coba browsing lagi. Ya gue kemarin kesana lagi. Om, kita coba lagi yuk. Ada dua skema yang kita coba gitu ya. Ada ketemu sama Om Lohan namanya. Ini Matic kan? Iya. Kalau Matic mah, coba lihat katalis. Loh, kalau Matic itu tetap harus pakai katalis, beda sama manual katanya. Gitu Om Lohan? Iya. Karena kalau manual katanya tidak perlu ada kickback ke mesin, apalah istilahnya gitu ya. Sedangkan kalau Matic perlu ada supaya torsinya naiknya enak. Karena kalau nggak pakai katalis, nggak ada yang kickback ke mesin, akhirnya si torsi RPM itu naiknya lama. Gitu. Itu yang bikin jadi lemot, boyot di awal, tapi ditarik di RPM tinggi lumayan kenceng. Akhirnya dicobalah. Gue bilang, mufflernya gimana? Ya kita coba yang ini dulu aja. Jadi susunannya itu adalah header, katalis bawaannya, terus resonator yang
punyanya ORD, habis itu gue tembak ke Valvetronic, baru terakhirnya si mufflernya X-Cross. Kalau ini nggak bisa juga, gue mau balikin lagi standar tadi kayak gitu. Ternyata gitu. Begitu di set begitu, kok enak ya gitu. Suara silentnya jauh lebih silent dari sebelumnya gitu. Begitu dinyalain Valvetronicnya, suaranya persis yang gue pengen. Jadi ngebass gitu ya, nggak yang kering gitu. Jadi suaranya ngebass gitu. Bukan yang tak gitu, tapi yang gitu. Nah, akhirnya gue tes dulu. Kita tes dulu deh. Gue tes. Begitu dites, cari jalan lurus. Udah dekat situ juga ada jalan lurus. Gue tes, beda tarikannya. Swing. Wow, ini yang gue maksud. Gue coba nih secara Valvetronic gue buka. Suaranya enak banget. Jadi kalau sebelumnya ngedengung, sekarang jadi nggak terlalu ngedengung lah. Dengungnya masih ada gitu ya, tapi nggak terlalu dengung gitu. Lebih enak suaranya, jadi suara bass banget yang nggak kering gitu, tapi basah lah. Bassnya enak lah gitu. Terus kalau pas silentnya juga jauh lebih silent daripada sebelumnya gitu. Akhirnya ya udah, gue coba kemarin tes trial gitu. So far dengan nggak macet gitu ya, jalan lurus gitu. Gue coba pakai kebut. Kebut itu karena malam-malam gue coba di range di 140 gitu ya. Pokoknya tuh jarak 60 kilo itu ya, jarak 60 kilo jarak 70 kilo kemarin tuh buat. Di jarak 70 kilo gua capai waktunya dengan 80 menit kalau nggak salah. Gua ada catatannya lah. Pokoknya average-nya di 80-an lah. Itu bisa tembus ke 115. Biasanya kalau kayak begitu tuh, itu bisa di bawah itu gitu. Oh, ini berarti harusnya udah kembali ke normal nih. Jadi kayak sekarang tadi 12 sama 118 saya lupa, nanti kita catatannya ya. Mas Gugi nanti dimasukin di sini ya catatannya. Mas Gugi itu editornya cerita macet yang baik hati. Nah, ini pagi ini gue coba lagi. Kemarin gue tes itu Valvetronicnya nyala. Means kalau Valvetronicnya nyala, ketakannya lebih cepat, tapi secara konsumsi BBM-nya sudah dapat dipastikan akan lebih boros. Kenapa? Karena bawahnya pengen minyak gas. Gitu ya. Kalau di sini agak terjaga, yang agak lumayan ketata lah ya gitu ya secara ininya gitu. Nah, pagi ini gue coba jalanan kondisi macetnya sama, tadi lancar di jalan tolnya, masuk tol dalam kota lumayan macet. So far sih secara konsumsinya tadi waktu pas lancarnya masih sempat masuk di lancarnya, nggak lancar-lancar banget lah, mungkin kayaknya average di 60-an palingnya gitu. Itu masih tembus ke 118-an. Oh lumayan lah. Ini dengan sekarang tambah ada macet, ya masih di 117-an, 116,6 lah. Mau macet ini udah agak lancar, gua pause dulu ya. Nah, lumayan agak macet lagi ya. Jadi sekarang udah lancar sedikit, dia langsung naik lagi tuh ke 117. Jadi udah kembali. Ini yang sebenarnya harusnya gua coba pengenin gitu ya. Jadi mesin, kalau buat mesin ini kurang lebih ini udah ganti header, ganti resonator gitu ya. Katalis tetap yang bawaannya. So far harusnya buat daily driver dengan kombinasi ya bisa di 116, 117 lah harusnya masih bisa masuk ya. Kalau sebelumnya karena belum oke, mentoknya di 115. Paling mentok tuh jarang banget, tapi 115 tuh. Lebih seringnya di 113, 114 lah. Ya lancar lagi. Jadi ya gitu. Sebelumnya waktu awal-awal itu
daily driver itu ada di gua share lah di video-video sebelumnya gitu. Tapi range-nya itu adalah gue suka mainnya dari driver mode, driving mode ya gitu. Range-nya biasa di 113. Gue udah pasang e-force itu bisa sampai ke 115 gitu ya. Nah begitu dipasang ini harusnya bisa sampai ke 117, 118 yang emang sesuai dengan perkiraan yang gue mau gitu ya. Nah uniknya pada exhaust ini ada karakteristik cara penggunaannya, jadi nggak ada cara khusus lah. Tapi mungkin gue bahas di hal terpisah ya gitu. Karena ini udah mau parkir dan udah mulai gelap. Tuh kan udah mulai gelap kan. Gelap. Kalian deh, jangan gelap tuh. Anjay. Jadi karena udah kantoran, nanti gue ceritain gimana karakter si headernya ORD exhaust ini sehingga tenaganya ada tapi bisa bikin irit, walaupun yang namanya bikin irit itu tergantung dari kaki lo ya. Sekalian gue nanti mungkin juga kita coba secara ini ya suaranya. Jadi itu dulu cerita macet kali ini. Jangan bosan untuk nge-like, nge-subscribe biar tahu update terbaru dari gua. Terus kalau berguna, share ya ke teman-temannya atau keluarganya atau siapapun itu yang lagi memerlukan lah. Ya, biar bisa terus hidup channel ini gitu. Oke deh, kalau begitu sampai ketemu di cerita macet berikutnya. Ahai!